Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Niwai Novita dengan NIM 2020101003 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur dalam retorika. Nah, apa saja sih unsur-unsur dalam retorika? Yuk simak video berikut ini. Dalam unsur-unsur retorika ada 3, yang pertama pembicara, yang kedua hadirin atau halayak, yang ketiga adalah pesan. Nah, saya akan membahasnya satu persatu dari pembicara. Pembicara merupakan pusat aktivitas dari retorika. Selaku pembicara di depan umum, kita melakukan retorika seperti tampil membawa apa yang kita kuasai, baik itu yang dipikirkan oleh hadirin atau yang kita pikirkan tentang mereka. Pembicara yang cerdas adalah pembicara yang mengetahui reaksi dari audiensnya, sehingga dia akan segera mengganti strategi dan gaya pidato agar mengetahui reaksi dari audiensnya itu bersifat negatif atau menentang. Nah, di dalam suasana retorika, yaitu berupa tatap muka, itu sangat mudah sekali untuk mengetahui audiensnya itu akan bersifat menentang ataupun negatif. Yang kedua ada audiens atau halayak. Audiens atau hadirin yang terlibat dalam kegiatan proses retorika merupakan insan-insan yang memiliki keunikan tersendiri. Masing-masing pendengar akan memiliki maksud, perbedaan motif, pengetahuan, dan saling perbedaan sikap, kepercayaan, dan nilai. Nah, di dalam audiens atau halayak ini terbagi menjadi beberapa jenis menurut keterbujukannya. Yang pertama ada audiens tak sadar atau halayak tak sadar. Maksudnya di sini adalah halayak yang mengetahui bahwa atau tidak sadar bahwa ada suatu masalah dan tidak tahu akan mengambil sebuah keputusan. Yang kedua ada halayak apatis. Berbeda dengan yang pertama, halayak apatis merupakan dia mengetahui ada suatu masalah tetapi mereka acuh tak acuh terhadap suatu masalah tersebut. Yang ketiga ada halayak yang tertarik tetapi namun ragu. Nah, maksudnya di sini adalah halayak ini mengetahui bahwa ada suatu masalah dan ada suatu keputusan yang harus diambil, namun mereka masih ragu dengan apa yang harus diputuskan dan apa yang harus dijalankan. Nah, yang keempat ada halayak bermusuhan. Nah, di sini maksudnya adalah halayak yang menentang adanya suatu permasalahan. Nah, yang ketiga yaitu ada pesan. Semua pesan dalam kegiatan retorika mengalir dalam satu saluran atau lebih, bertolak dari pembicara menuju pendengarnya dan sebaliknya dari pendengarnya menuju penerimanya. Nah, saluran yang dimaksud di sini adalah idiom yang mengirimkan semua pesan bermakna dari pengirimnya menuju ke penerimanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gaya berbahasa pidato, adalah gaya bahasa lisan yang merupakan kualitas berbicara yang sangat jelas dibedakan melalui gaya bahasa lisan. Nah, berikut ada beberapa saran untuk menyusun gaya bahasa lisan. Yang pertama adalah pilihlah dengan seksama kata-kata yang lebih mengurai atau meringkas. Yang kedua, berbicaralah dengan formalitas. Yang ketiga, hindari kata-kata teknis atau jargon. Yang kelima, gunakan gaya personal. Yang keenam adalah gunakan gaya bahasa yang lebih menguatkan. Nah, yang selanjutnya adalah dalam bentuk kalimat. Berikut ini adalah pendomannya. Yang pertama, pendoman pilihlah kalimat pendek. Yang kedua, pilihlah kalimat langsung. Yang ketiga, pilihlah kalimat aktif. Dan yang keempatlah gunakan kalimat positif. Nah, dari semua penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat saya rangkum yaitu terdapat 3 unsur pokok dalam retorika, yaitu pembicara, audiens atau halayak, dan pesan. Pembicara dan halayak merupakan unsur yang paling penting karena dalam retorika pembicara hendaknya memahami halayak sehingga tujuan penyampaian pidato dapat tercapai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan tadi, dan saya ucapkan terima kasih.